Kebayang nggak sih dapat Bitcoin gratis cuma dengan beberapa klik atau ngerjain tugas-tugas gampang? Kedengarannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan ya. Nah, kali ini kita bakal bongkar habis soal faucet Bitcoin. Kita cari tahu, ini beneran bisa jadi sumber tetesan kripto atau cuma buang-buang waktu kita aja? Gini deh, konsepnya itu simpel banget. Coba bayangin keran air di dapur kamu yang bocor, netes, netes, terus-terusan. Satu tetes doang mungkin gak ada artinya, ya kan? Tapi coba deh tampung pakai ember. Lama-lama ya penuh juga itu ember. Nah, itulah prinsip kerja faucet Bitcoin. Mereka netesin Satoshi, yaitu ibaratnya koin recehnya Bitcoin, sedikit demi sedikit. Tapi, buat ngerti faucet yang ada sekarang, kita perlu flashback sedikit ke awal mulanya. Dulu, di tahun 2010, setahun setelah Bitcoin lahir, cuma ada satu faucet, satu doang. Sekarang, wah ada ratusan, mungkin ribuan. Semuanya rebutan perhatian kita. Bedanya, jauh banget kayak langit dan bumi. Faucet yang pertama itu yang dibikin sama salah satu developer inti Bitcoin, Gavin Andresen, itu bukan lagi netes, tapi ngocor. Cuma buat tugas simpel kayak isi captcha, hadiahnya itu nggak main-main. 5 Bitcoin utuh. Iya, 5 biji. Nah, disinilah ceritanya jadi gila. Dulu di tahun 2010, 5 Bitcoin itu nilainya hampir nol. Nggak ada harganya. Hari ini, nilainya itu lebih dari 236 ribu dolar. Coba dibayangin, dibayar segitu banyak cuma buat kerjaan beberapa detik. Inilah legenda yang bikin banyak orang tergiur. Tapi, pertanyaannya, apa kenyataannya masih sama? Jawabannya ya, udah pasti enggak dong. Oke, kita tinggalin dulu cerita nostalgia indahnya dan kita lihat gimana faucet Bitcoin bekerja di dunia nyata saat ini. Jadi siap-siap ya, kita bakal hadapi kenyataan pahitnya sekarang. Oke, pertama-tama lupain deh soal dapat Bitcoin utuh. Sekarang kita ngomonginnya Satoshi. Anggap aja Satoshi itu sennya Bitcoin. Kalau Dolan punya sen, nah Bitcoin punya Satoshi. Satu Bitcoin itu sama dengan 100 juta Satoshi. Jadi, pas faucet ngasih imbalan, mereka itu ngasih kamu recehan digital. Terus uangnya datang dari mana? Ini bukan sulap ya. Sebagai seorang pengajar keuangan, saya selalu skeptis. Gini model bisnisnya. Para pengiklan bayar ke platform faucet buat nampilin iklan mereka. Kamu sebagai pengguna adalah penontonnya. Nah, sebagai gantinya, faucet ngasih kamu sebagian kecil banget dari duit iklan itu. Jadi ingat ya, di sini kamu itu bukan pelanggan. Kamu itu produknya. Oke, sekarang kita udah tahu cara kerjanya. Mari kita coba adu 3 pemain besar di dunia faucet ini. Ada Moon Bitcoin, Bitcoin Aliens, dan Free Bitcoins. Kita lihat mana sih yang paling pantas buat waktu berharga kita? Kalau dilihat sekilas, ketiganya punya daya tarik sendiri-sendiri. Moon Bitcoin itu pemain lama, Bitcoin Aliens janjinya imbalan lebih tinggi, dan Free Bitcoins nawarin sensasi kayak lotre. Yuk kita bedah satu persatu. Pertama, ada Moon Bitcoin. Ini salah satu yang paling tua. Keunggulan utamanya, diversifikasi. Jadi, kamu nggak cuma ngumpulin Satoshi, tapi bisa juga dapat remah-remah Ethereum dan Litecoin. Ini cocok sih kalau kamu mau mulai bangun portofolio kripto kecil-kecilan tanpa modal sama sekali. Lanjut, Bitcoin Aliens. Mereka ini berani klaim bisa ngasih imbalan tinggi sampai 4.000 Satoshi per tugas. Angkanya emang bikin ngiler ya, tapi ingat kata kuncinya, hingga. Itu artinya nggak setiap tugas bakal ngasih segitu, itu angka maksimalnya. Dan yang terakhir, Free Bitcoins. Ini pada dasarnya lotre. Tiap jam kamu bisa ngerol angka. Coba deh perhatiin rentang hadiahnya. Dari yang nilainya receh banget, sampai kalau kamu lagi super duper hoki, bisa dapat senilai 300 dolar. Nah, mekanisme kayak ginilah yang sengaja dirancang biar kamu balik lagi dan lagi. Faktor penting lainnya adalah seberapa sering kamu bisa ngeklaim hadiah. Beberapa faucet bikin kamu nunggu lebih lama. Free Bitcoins contohnya, nyuruh kamu balik setiap jam buat dapat kesempatan ngerol lagi. Ini nih yang bikin dia jadi salah satu yang paling menyita waktu. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan paling krusial. Lupain dulu deh soal Satoshinya. Berapa sih biaya asli dari mainin faucet ini? Dan apakah itu sepadan dengan aset kamu yang paling berharga, yaitu waktu kamu? Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Begitu kamu mulai ngitungin waktu yang habis buat ngeklik iklan, ngisi captcha, dan nungguin timer, kenyataan pahitnya mulai kelihatan. Dan slide ini nunjukin dengan jelas banget.
Di satu sisi, penghasilan dari 10 jam ngeklik di Faucet yang mungkin cuma dapat beberapa ribu rupiah, di sisi lain 10 jam kerja paruh waktu biasa. Bedanya jauh banget kan? Inilah yang kita sebut opportunity cost atau biaya peluang. Setiap jam yang kamu habiskan buat ngejar Satoshi adalah jam yang nggak kamu pakai buat sesuatu yang jauh lebih produktif. Selain soal biaya waktu, ada juga resiko-resiko nyata yang ngintai di baliknya. Dunia faucet ini kan nggak diatur, jadi penuh banget sama jebakan. Yuk, kita bahas gimana caranya biar nggak kejebak. Oke, ini poin yang sangat-sangat penting. Banyak faucet itu cuma penipuan yang nggak akan pernah bayar kamu. Ada juga yang mungkin nyisipin virus atau malware di file yang kamu unduh. Dan yang paling licik nih adalah batas penarikan minimum yang nggak masuk akal. Kamu bisa aja habisin waktu berbulan-bulan, pas mau ditarik ternyata syaratnya mustahil dicapai. Jadi, ini saran praktis dari saya. Sebelum kamu daftar di faucet manapun, riset dulu. Wajib. Baca ulasan dari pengguna lain. Cari tahu berapa batas penarikan minimumnya. Terus, coba deh hitung kasar. Kira-kira butuh berapa jam atau berapa hari buat nyampe angka itu? Jawabannya, mungkin bakal bikin kamu mikir 2 kali. Jadi, setelah semua ini, apa kesimpulannya? Jawabannya sebenarnya tergantung prioritas kamu masing-masing. Faucet itu jelas bukan cara buat jadi kaya mendadak, tapi bisa jadi alat untuk tujuan yang sangat spesifik. Yuk, kita bikin simple. Kalau tujuan kamu cuma buat belajar dan nyoba-nyoba berbagai macam kripto tanpa risiko, Moon Bitcoin dengan pilihan Ethereum dan Litecoin-nya itu pilihan terbaik. Kalau kamu suka sensasi untung-untungan dan berharap dapat imbalan gede, Free Bitcoins bisa jadi pilihan. Dan kalau kamu cuma fokus ngumpulin Satoshi dengan potensi imbalan per tugas yang lebih tinggi, coba pertimbangkan Bitcoin Alliance. Kuncinya adalah sesuaikan platformnya dengan tujuan kamu. Pada akhirnya, kita kembali lagi ke pertanyaan awal, tapi sekarang dengan pemahaman yang baru. Ini bukan lagi sekedar soal kripto gratis. Ini soal nilai dari waktu kita. Sekarang kamu udah tahu kalau setiap klik itu ada harganya. Gimana kamu akan menginvestasikan jam-jam berharga dalam hidupmu? Nah, pertanyaan itu cuma kamu yang bisa jawab.